wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir ini sangat masif. Perkembangannya begitu cepat sehingga mempengaruhi beberapa aspek, seperti aspek sosial dan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memutus rantai penyebarannya, seperti kebijakan social distancing dan anjuran work from home. Tentunya kebijakan ini sangat mempengaruhi perekonomian negara, sehingga pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Penanganan pandemi COVID-19 melalui peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi ini telah membawa implikasi yang berdampak bagi kesejahteraan, kesehatan, perekonomian yang menggerus kesejahteraan rakyat tersebut. Nah, dalam penjelasan dari peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020 secara singkat antara lain dapat dirumuskan. Yang pertama, pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Terus yang kedua, terganggunya aktivitas ekonomi yang akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran APBN tahun 2020 baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pengeluaran. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dan faktor penghambat merupakan beberapa faktor yang bisa saja mempengaruhi penyelenggaraan suatu kebijakan. Faktor pendorong yang kami maksud yang pertama yaitu regulasi yang kuat dan yang kedua adalah tanggung jawab atau komitmen pemerintah. Dengan adanya regulasi yang kuat atau peraturan yang jelas, maka akan mempermudah jalannya suatu perencanaan kebijakan. Dan dengan adanya tanggung jawab pemerintah atau komitmen pemerintah, tentunya kepercayaan masyarakat tidak hanya sekedar kepercayaan, melainkan pemerintah juga di sini harus menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah variabel penghambat. Yang kami maksud dari variabel penghambat adalah yang pertama transparansi pemerintah, dan yang kedua tuntunan publik, dan yang ketiga pengalokasian dana. Kenapa kami mengatakan bahwa ketiga hal ini merupakan faktor penghambat? Karena tanpa adanya transparansi pemerintah, tanpa adanya pengalokasian dana yang jelas, serta adanya tuntunan-tuntunan publik, dapat menghambat suatu proses jalannya kebijakan ini. Makanya dibutuhkan transparansi pemerintah serta pengalokasian dana yang jelas dalam kebijakan ini. Karena tanpa adanya ini akan menghambat jalannya suatu kebijakan dan tentunya kepercayaan masyarakat akan kurang terhadap pemerintah. Solusi yang bisa kami tawarkan yang pertama adalah penyusunan kembali skala prioritas belanja, realokasi belanja lebih diperbaiki, serta mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa dan pengawas dalam hal ini melakukan kontrol apakah rencana awal sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.